Oke, udah. Oke, teman-teman, ya. Gimana kira-kira untuk tugas, terus RPS dan sebagainya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk pada materi yang pertama begitu. Mungkin saya lupa bikin podcast ya, teman-teman. Mungkin kalian sudah lama nggak mendengar suara saya lewat podcast gitu ya. Kalian kok hari ini tidak semangat, kenapa? Mukanya tuh pada lesu, lemas gitu, kenapa? Semangat, Pak. Oh, semangat. Semangat. Kan ini nilainya bagus-bagus kan kemarin? Alhamdulillah bagus, Pak. Semangat dong. Saya aja dosennya lagi sakit aja semangat ngajar kalian. Habis vaksin malah sakit saya ini. Oke ya. Jadi saya share saja gitu ya materinya. Bentar. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Bahwa kita bicara hukum kepailitan ya. Jadi ada dua macam ya, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Dua hal ini ya, ini adalah dua proses yang berbeda begitu. Nah, mengapa dan bagaimana nanti saya akan terangkan sejarahnya dulu ya. Kita bicara sejarah dulu. Kalau kalian ngikuti YouTube channel saya gitu ya, itu sudah sempat saya rekam juga mengenai sejarah gitu ya. Dimana kalau kita bicara sejarah ya, pada masa Romawi dan Yunani. Jadi kalau kita bicara pada masa ini adalah kenapa kok hukum itu selalu merujuknya pada materi-materi mengenai Romawi dan Yunani, karena pada saat itu hukum yang sifatnya sudah tertulis dan terbukukan dengan baik yaitu pada zaman Romawi dan Yunani gitu ya. Sehingga banyak sekali rujukan-rujukan hukum ya yang sifatnya tertulis itu ke negara-negara tersebut gitu ya, kepada negara Romawi dan Yunani. Nah, lalu sejarahnya gitu ya, perlindungan terhadap kreditur yang lebih dominan. Jadi pada zaman Romawi dan Yunani itu sudah melakukan pelindungan terhadap seorang pemberi utang gitu ya, kreditur, untuk mendapatkan pengembalian utangnya. Nah, baik itu berupa uang ya, barang maupun budak. Gitu ya. Mengapa kok budak juga masuk di dalam kategori bisa dilelang ya, bisa dipilot, artinya ketika seseorang pilot itu ya budaknya bisa dijual dan sebagainya ya, karena pada waktu itu manusia ya tidak ada harganya gitu. Artinya ada yang memiliki kedudukan yang lebih, ada yang memiliki kedudukan yang lebih rendah gitu ya, sehingga ya itu sebagai pelunasan utang gitu pada zaman Romawi dan Yunani ya. Kemudian ya, pribadi debitur secara fisik bertanggung jawab ya atas utang-utangnya tadi ya. Lalu kreditur dapat menjual debitur sebagai budak jika dia pilot debiturnya. Nah, di sini ada namanya asas hukum ya, atau adagium, yaitu missio in bona ya, di mana harta kekayaan debitur dapat dijual sebagai pelunasan utang. Nah, inilah yang menjadi asas yang menjadi dasar hukum kepailitan sampai saat ini. Itu ya. Kemudian ada asas yang lain, yaitu asas umum utang. Setiap utang harus selalu dapat ditagih ya oleh kreditur, harus dilunasi oleh debitur, diperkenalkan ya mengenai pengawasan utang oleh hakim
Jadi hakim di sini ya memiliki tugas ya untuk apa? Untuk tadi mengawasi bahwa seorang debitur itu dapat melunasi hutang-hutangnya. Tuh. Bentar ya. Kemudian ya ada asas yang lain namanya pari passu pro rata parte. Ya. Harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur. Hasilnya harus dibagi secara proporsional. Nah, ingat ya, kalau kita bicara proporsional, berarti asasnya adalah asas keadilan menurut siapa? PIH. Pengantar ilmu hitam. Ayo. Kalian kan udah dapat PIH kan? Sudah, Pak. Ya, udah. Ya, menurut siapa nih? Proporsional. Keadilan menurut proporsionalnya. Plato, Socrates. Dah, kok pada diem? PIH siapa yang ngajar? Yang ngajar? Yang ngajar lupa malahan. Kemarin beda-beda kelasnya, Pak. Oh iya, ya siapa aja nih? Kan saya nggak tahu. Saya ngajar PIH nggak ya? Enggak kayaknya. Ada yang diajar saya nggak? Nggak ada. Oke, dulu yang ngajar apa? Bu Ica? Bukan. Pak Bakri. Pak? Pak Bakri. Pak Bakri. Terus apa lagi? Bu Maya. Bu Maya. Oh, terus siapa lagi nih? Pak Eriantoro, Pak. Bapak Liantoro. Diajarin toh terkait dengan keadilan? Ayo. Cari tahu ya. Antara mereka, kecuali kreditur memiliki hak didahulukan. Nah, ada hak yang diistimewakan. Nah, di sini ya. Sehingga di sini ada namanya paritas creditium, ya. Kesetaraan kedudukan para kreditur dan struktur kreditur. Nah, apa itu struktur kreditur? Yaitu penggunaan prinsip paritas creditorium yang dilengkapi dengan prinsip-prinsip ya pari passu pro rata parte. Dalam konteks kepalitan juga memiliki kelemahan jika di antara kreditur tidak sama kedudukannya. Bukan persoalan besar, kecilnya piutang saja, tetapi tidak sama kedudukannya. Ada sebagai kreditur yang memiliki hak preference yang telah diberikan oleh undang-undang. Contohnya apa? Hak preference yang diberikan undang-undang yaitu hak untuk didahulukan atau hak menguasai dari negara. Nah, ini mata kuliah agraria nih di awal-awal gitu ya. Bahwa misalkan pajak, pelunasan pajak itu hak menguasai dari negara untuk didahulukan. Ya kan? Lalu kemudian apa itu namanya? Piutang negara. Nah, itu adalah hak yang didahulukan. Kenapa? Diberikan oleh undang-undang. Nah, sehingga dalam kepalitan kreditur diklasifikasikan menjadi 3 macam. Ada kreditur separatis ya, yang tinggi, kreditur preference dan kreditur kongruen. Gitu ya, teman-teman. Oke.
kita masuk di dalam kreditur separatis. Ya. Kreditur separatis adalah kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, ya, hak agunan atas kebendaan lainnya. Apa yang dimaksud dengan hak agunan terhadap kebendaan lainnya? Ayo. Kalau jaminannya adalah pesawat, dijamin dengan apa dia? Misalkan nih, besok kamu suruh ngelelang pesawat milik Lion Air atau Garuda yang memailkan krediturnya di luar negeri. Bisa nggak sebagai kreditur separatis? Ya, jadi ini adalah tidak hanya ini saja, tapi cukup luas tergantung undang-undang yang menyatakan di dalamnya seperti apa. Untuk pesawat terbang itu tidak lagi dijamin dengan hipotek. Gitu ya teman-teman ya. Pesawat terbang itu nggak dijamin dengan hipotek sekarang. Ya. Oke. Kemudian kreditur preference ada kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Contoh gaji karyawan, kantor pajak, ya, hutang pajak, lalu piutang negara dan sebagainya. Ya. Baru kreditur kongruen, yaitu kreditur selain nomor 1 dan nomor 2 yang tidak dijamin dengan hak tanggungan dan didahulukan menurut undang-undang. Jadi ini yang kedudukannya paling rendah. Ya, misalkan adalah kreditur yang istilahnya tidak ada barang jaminannya. Oke. Kemudian dari Romawi dan Yunani ini masuk di dalam negara Prancis konsep dasarnya. Ya, mulai dari Prancis ini diadopsi ya di dalam kode sivilnya, ya, lalu kemudian ada kode de commerce-nya tahun 1807, ya, di mana di sini muncul tambahan yaitu ketentuan pidana mulai diterapkan terhadap debitur yang ingkar janji. Tuh, ya. Lalu yang kedua, diperkenalkan perbedaan kreditur preference dan kreditur kongruen. Ya. Jadi ini yang mulai menjelaskan perbedaan yang secara nyata antara preference dan kongruen. Ya. Lalu di sini ada Code de Commerce tahun 1807 membatasi kepahitan hanya untuk para pedagang. Nah, di sini kok untuk pedagang saja, tapi yang orang yang bisa payah tidak hanya para pedagang. Ini nanti jadi masalah, gitu ya. Jadi pengaturan ini di kemudian hari, gitu ya teman-teman, menjadi suatu permasalahan yang baru muncul, ya. Kemudian debitur dengan etikat jahat dapat dikenakan pidana. Nah, jadi debitur dengan etikat jahat dapat dikenakan pidana. Jadi ada unsur pemidanaan terhadap debitur yang beretikat jahat. Gitu ya. Ini pada waktu di kepahitan di Prancis gitu. Kemudian kita masuk di dalam sistem hukum common law system ya. Kalau tadi kita bicara Romawi, Yunani dan Prancis, kita bicara mengenai civil law system. Kali ini kita akan sedikit berbeda menggunakan sistem hukum common law system ya. Common law system ya kepahitan di negara Inggris. Di sini muncul adanya Statute of Bankrupt tahun 1570 ya, mengatur ketentuan terhadap debitur yang berbuat curang ya.
defrauding dan hindering. Ya, berlaku untuk para pedagang. Ya, di sini tetap masih sama. Di Inggris juga menyatakan yang dapat dipalingkan hanya para pedagang gitu. Lalu di sini Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta. Ya, di sini ada wise, honesty, dan discreet. Kemudian komisi berwenang untuk memenjarakan debitur. Ya, jadi di sini bisa saja dilakukan duangsong. Ya, duangsong yaitu memenjarakan, gitu ya. Lalu di sini ada prinsip potong kuping diberlakukan jika dia tidak melakukan pembayaran. Lalu muncul Insolvency Act tahun 1986 disahkan oleh parlemen, ya. Jadi kalau kalian lihat ya film kayak apa itu namanya Game of Thrones dan sebagainya itu, masih ingat ya? Itu adalah kondisi Inggris yang menggunakan kepailitan, gitu ya. Di situ kalian bisa melihat, bisa membayangkan, gitu ya, kondisi masyarakat Inggris yang suka mabuk-mabukan, suka minum minuman keras, gitu ya. Terus dia tidak punya uang, terus dia mengeluarkan surat utang berupa uang kertas, gitu kan. Kalian suka nonton Game of Thrones nggak? Atau main gamenya? Kok nggak ada yang jawab nih? Saya Cuma enggak, nonton Pak. aja, Pak. Oh. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Nah, pernah ada orang yang mabuk-mabukan terus mengeluarkan surat utang? Ingat nggak kalian kondisi itu? Enggak ya? Terus kalian tonton apanya kalau Game of Thrones? Enggak nonton, Pak. Oke. Atau K-pop? Kalau K-pop baru-baru semua ya? Ya, nanti kalau kita bicara film Korea itu nanti pada waktu KNL gitu ya, nanti ada kaitannya kenapa kok nanti ada film bagus dari Korea itu terkait dengan terkait dengan bangkrutnya bank-bank dan sebagainya di mata kuliah KNL, gitu ya. Nah, kemudian bukan diambil ya, karena Inggris itu banyak yang lari ke Amerika gitu ya, Inggris dan sebagainya, mereka membuat koloni-koloni ya, dan Amerika Serikat mengadopsi sistem common law. Nah, sehingga di sini muncul nih ya Bangkrut Act tahun 1800 disahkan oleh pemerintah federal, lalu voluntary bankrupt digunakan 1841, kemudian 1898 disahkan oleh prinsip likuidasi perusahaan dimasukkan dalam ketentuan. Lalu Bangkrut Code 1979 disahkan Kongres, ya. Lalu perusahaan KA atau asuransi dan bank dikecualikan. Lalu Badan Hukum Kota Praja Pemda dapat dibangkrutkan. Nah, ini ya. Ini ada negara ataupun kota yang bangkrut di Amerika Serikat, ya. Lalu prinsip fresh start ditetapkan dalam debitur yang beritikat baik. Jadi di sini dia dapat dilakukan pemutihan gitu ya. Kemudian kita masuk di dalam kembali pada kepailitan Belanda yang pada prinsipnya gitu ya. Ini mengacu pada civil law system gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya ya awalnya menggunakan Code de Commerce-nya Prancis awal mulanya ya. Kemudian kepailitan pedagang diatur dalam WVK ya, hukum dagang. Kemudian ada Transishment Wet tahun 1893 diterbitkan. Lalu ada perubahannya tahun 1925 memperkenalkan prinsip penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, lalu prinsip paksa dimuat dalam 1925. Mengapa kok ada penambahan ini? Ya, atau prinsip PKPU. Nah, jadi ceritanya begini, teman-teman. Di dalam FV ini tahun 1925
banyak sekali perusahaan-perusahaan Belanda mengalami sebelum ini ya, sebelum 1925. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Belanda yang mengalami kebangkrutan gitu ya. Yang pada waktu itu juga berlaku di Indonesia. Karena kan Belanda itu kan tidak memiliki sumber daya alam, tidak memiliki tanah yang subur dan sebagainya, sehingga dia bikin perusahaan di negeri Belanda tetapi usahanya ada di Indonesia gitu ya. Ya pertanian, perkebunan, terus ya dan sebagainya, pertambangan dan sebagainya. Kemudian ya banyak sekali pada waktu itu kejadian bahwa ya sebelum 1925 perusahaan-perusahaan itu gagal bayar ya karena fluktuasi ekonomi dan sebagainya sehingga perusahaan itu gagal bayar dan banyak yang pailit. Nah, kemudian ya pemerintahan Belanda itu kan membutuhkan investasi baru ya. Investasi baru. Nah, tapi kenapa tidak ada yang mau melakukan investasi lagi gitu ya. Ternyata salah satunya adalah mudahnya dilakukannya tadi pilot. Nah, sehingga menawarkan konsep baru ya, tidak pilot tetapi penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi kalau bahasanya lebih mudah dipahami yaitu melakukan penjadwalan ulang utang-utangnya. Itu ya. Sehingga situlah jatuh temponya dapat diperpanjang, mungkin jumlah bunganya diperkecil dan sebagainya. Gitu ya. Jadi disinilah ya mengapa kemudian perlu adanya aturan baru yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari perusahaan. Itu. Ini tahun 1925. Sehingga prinsip perdamaian paksa dimuat dalam 1925 ya. Oke. Nah, kemudian ya di antara 1838 sampai 1896 di Belanda terdapat dualisme pengaturan kepailitan. Ya. Yang pertama, kepailitan diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Kepailitan khusus bagi pedagang. Kemudian ada pengaturan kepailitan buku 3.8 Wetboek van Burgerlijk Vervordering, ya, BRV, yang mengatur kepailitan bagi bukan pedagang. Ya. Kedua peraturan ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Masih ingat ya asas konkordansi ya? Ya, masih ingat? Asas konkordansi masih ingat ya? Masih, Pak. Masih. Lumayan, Pak. Ya. Oke. Lalu banyak para cendekiawan tidak setuju dengan dua pengaturan mengenai hal yang serupa. Mengapa? Gitu ya. Karena kalau ada dua aturan mengatur hal yang sama, maka penegakan hukumnya akan menjadi bingung, ya, tidak jelas, tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, ya, sehingga salah satu sarjana Belanda yang namanya Mallengraf, dia mengatakan bahwa WWK dianggap hanya berlaku bagi kaum pedagang, sedangkan yang dapat dinyatakan pahit bukan pedagang saja, melainkan setiap orang. Ya, benar ya. Ini yang akhirnya jadi masalah kemudian hari. Nah, kemudian BVK hanya berisi hukum material saja. Sedangkan peraturan kepailitan menyangkut baik hukum formal maupun materialnya. Nah, jadi di sini BVK itu hanya mengatur hukum materialnya saja. Hukum formal bagaimana cara melakukan kepailitan itu tidak diatur. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu dualisme pengaturan kepailitan menimbulkan kesulitan, keruwetan, waktu penyelesaian yang lama dan memakan biaya yang besar. Hal ini ya, yang menyebabkan orang-orang itu tidak ingin melakukan investasi, ya, karena orang melakukan investasi ingin uangnya kembali, ternyata butuh waktu yang biaya yang besar, penyelesaian yang lama, ruwet dan sebagainya, ya. Nah,
Sampai di sini nih. Ya. Gambaran umumnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian turun ya, di sini ada aturan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 bahwa FV ini dijadikan undang-undang karena takut terjadi kekosongan hukum ya. Sehingga ini tetap diberlakukan ya. Lalu kemudian tahun 98 ya. Kalau kalian udah lahir belum ya? Pada waktu Indonesia krisis ekonomi ya. Ternyata ada desakan dari luar untuk dilakukan adanya Perpu 1 tahun 98. Ya, karena dulu investasi di Indonesia cukup besar dari mancanegara pasca Orde Lama begitu ya. Terus terjadi ambruk pada tahun 97-98 sehingga ada intervensi untuk pengembalian dari tadi investasi tadi. Begitu lihat aturannya ternyata masih menggunakan jajahan Belanda ini, peraturan jajahan Belanda, ya, yang mana tadi di situ sudah ada kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ya, tetapi kembali lagi konsep-konsep itu masih konsep yang pada masyarakat zaman itu, gitu ya. Padahal perkembangan masyarakat tahun 98 itu sudah cukup maju, sudah ada internet dan sebagainya, gitu. Lalu Perpu ini disahkan nomor 1 tahun 98, terus ada Undang-Undang 4 tahun 98 tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang 37 tahun 2004. Oke, kita masuk di dalam krisis moneter di Indonesia, gitu ya. Ada pra krisis moneter 98, hanya 20 perkara yang diajukan ke PN, ya. Perkara diajukan oleh debiturnya sendiri, jadi bukan dari kreditur, ya. Jadi sebelum adanya krisis 98 itu hanya 20 perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ya. Dulu belum ada pengadilan niaga, gitu ya. Oke. Kemudian pasca krisis moneter 98, ya, banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan tentang kepelitan, ya. Kemudian di sini ada lembaga atau masyarakat itu tidak lagi percaya sama lembaga peradilan di Indonesia. Mengapa kok tidak percaya? Karena di situ banyak sekali kong kali kong, korupsi, kolusi dan sebagainya, sehingga masyarakat itu tidak lagi percaya lembaga peradilan itu benar-benar murni, gitu ya. Lalu masuk nih, nah, sehingga ada desakan dari IMF, ya, untuk mengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempo, proses peradilan yang terlalu lama, gitu ya, membentuk undang-undang kepelitan baru, ya, sehingga ini keluarnya adalah Perpu 1 tahun 98, gitu ya, lalu membentuk pengadilan niaga. Nah, lalu membentuk hakim khusus dan hakim ad hoc. Jadi hakim yang selama itu ada itu tidak dianggap begitu. Kenapa kok nggak dianggap? Karena disinyalir banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi sogok menyogok dan sebagainya, sehingga IMF menginginkan ada hakim yang sifatnya khusus dan hakim ad hoc. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dulu Mahkamah Agung sebagai pembina fungsional hakim, ya, dia hanya melakukan pembinaan fungsional, tapi pembinaan administrasinya dipegang oleh Kementerian Kehakiman. Nah, ini yang menyebabkan bahwa lembaga yudikatif di Indonesia itu tidak independen karena ada unsur dari eksekutif. Gitu. Ya. Sehingga pada waktu itu menterinya Prof Muladi gitu ya, memisahkan bahwa pembinaan administrasi dan sebagainya dikembalikan ke Mahkamah Agung supaya independen, sehingga tidak ada campur tangan dari Kementerian Kehakiman yang namanya sekarang menjadi Kementerian
hukum dan HAM. Gitu ya. Itu. Kemudian undang-undang kepilitan yang lama gitu ya. Di sini ada statblad tadi FV tadi ya, jarang digunakan. Kewenangan mengadili perkara pilit di pengadilan negeri. Prosedur permohonan seperti perkara biasa ya. Jadi dari gugatan, jawaban, replik, duplik, ya pembuktian dan sebagainya lah. Itu sesuai dengan HIR. Nah, hal ini dianggap terlalu lama gitu ya. Sehingga padahal orang investasi itu pengennya uangnya cepat kembali begitu ya. Jadi di sini cukup lama sehingga perlu untuk dilakukan tadi ya pembaruan. Nah, sehingga keluar Perpu 1 tahun 98 kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 gitu ya. Oke. Nah, dengan adanya Undang-Undang 4 tahun 98 ini ya, di sini diatur secara formilnya ya. Di sini ada pengadilan niaga 30 hari, kasasi 30 hari, PK 30 hari. Tidak ada pelaksanaan penjelasan mengenai arti utang. Ya, ini merupakan suatu kelemahan dari Undang-Undang 4 tahun 98 karena dibuat cukup cepat begitu ya. Karena ini merupakan desakan dari IMF untuk mendapatkan pinjaman hutang luar negeri gitu ya. Lalu waktu dihitung berdasarkan jam gitu. Tidak ada definisi kreditur dan debitur ya. Lalu hak khusus untuk permohonan pilit hanya untuk perbankan dan sekuritas. Hakim ad hoc hanya dikenal pada tingkat pengadilan niaga, pada pengadilan negeri. Ya, jadi dulu masih satu rumah dengan pengadilan negeri gitu ya. Terus tidak ada penjelasan lengkap mengenai kewenangan arbitrase, tidak ada pembatasan jumlah pekerjaan bagi kurator, tidak ada penjelasan lengkap mengenai hak kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pilit. Kreditur separatis tidak dapat terlibat dalam voting kecuali melepaskan hak separatisnya dan kreditur tidak dapat mengajukan PKPU. Nah, ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang 4 tahun 98. Ada hal-hal yang menjadi kelemahan ya. Sehingga masuk di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 gitu ya. Di sini mulai nih diatur lebih jelas lagi mengenai definisi utang, prosesnya 60 hari di pengadilan niaga, kasasi 60 hari, PK 60 hari. Ya. Waktu dihitung berdasarkan hari. Ya. Definisi kreditur, debitur cukup jelas. Ya. Hak khusus permohonan pilit diperluas hingga BUMN, asuransi, dan dana pensiun. Hakim ad hoc dimungkinkan untuk semua tingkatan. Pengadilan niaga memiliki wewenang terhadap klausul arbitrase. Terus pembatasan jumlah pekerjaan bagi kurator masing-masing 3 perkara. Ya, jadi di sini kurator itu hanya bisa melakukan pekerjaan di waktu yang sama hanya 3. Kalau di Undang-Undang 4 tahun 98, wah dia satu kurator bisa menangani 100 pekerjaan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Itu ya. Jadi 3 perkara dengan waktu yang bersamaan. Wah itu pekerjaan kurator jadi tidak tersusun dengan baik gitu ya. Kemudian tapi dulu uangnya banyak sih pada waktu Undang-Undang 4 tahun 98 ini gitu ya. Kemudian kreditur separatis dapat mengajukan permohonan tanpa harus mengeksekusi jaminan. Ya. Kreditur separatis dapat terlibat dalam voting tanpa melepaskan hak separatisnya. Kreditur dapat mengajukan PKPU. Nah, disinilah adanya multi interpretasi ya. Bagaimana pengertian utang, jumlah minimum utang, pengertian kreditur, utang yang telah jatuh tempo, dan verset perlawanan terhadap sita jaminan. Ya. Lalu kemudian hukum acara, ya hukum acaranya belum jelas. Pengadilan niaga berwenang menangani pemeriksaan memutus perkara lain. Putusan pengadilan niaga tanpa alat paksa. Jadi putusan pengadilan niaga ini tidak memiliki juru sita. Ya. Oke. Ini adalah sistematika dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Kemudian ini adalah sudah diperbarui ya. Dan ini mengenai sampai di sini dulu lah. Kalau bawah ini sudah masuk pengertian nih. Dan konsep dasarnya.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak mengenai sejarah? Kalian nggak tidur toh? Tidur nggak? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Tidak, Pak. Ya saya nggak ngomong sendiri kayak dalang. Nanti tiba-tiba kamu tidur sendiri. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan sejarah? Ini biasanya kalau UTS tuh soalnya terkait dengan sejarah tuh keluar satu soal tuh. Yuk, monggo. Ini mau ditanyakan dulu nggak? Saya Pak izin bertanya Pak. Iya. PJ mata kuliah saya siapa ya? Saya Pak. Saya yang nanya-nanya ya. Siapa? Rekapannya. Oke, yuk. Gimana Mas? Saya mau bertanya tadi yang perbandingan UU 4 tahun 98 sama 37 tahun 2004 yang pengadilan niaga 30 hari pada tahun 98, pengadilan niaga 60 hari pada tahun 2004. Terus sama waktu dihitung berdasarkan jam, satunya berdasarkan hari. Nah, itu untuk yang berdasarkan hari itu apa berkaitan sama yang di atas itu Pak, yang 60 hari sama 60 hari. Kalau yang jam itu maksudnya gimana? Nah, untuk yang jam ya, itu adalah di dalam undang-undangnya itu ada tahapan-tahapan yang sekian jam. Jadi dari tahapan ini ke sini berapa jam? Itu hitungannya jam. Jadi gimana ya? 150 jam. Jadi kalau 240 jam itu berarti 10 hari kerja. 10 hari kalender. Jadi Sabtu Minggu tetap kerja itu. Jadi kalau yang lama tahun Perpu 198/498 itu dia tujuan awalnya desakan dari IMF itu adalah ingin cepat-cepatnya uang yang diinvestasikan itu kembali kepada para kreditur luar negeri yang di belakang IMF. Gitu ya. Mengapa demikian? Ya, karena ini merupakan salah satu syarat ya untuk Indonesia mendapatkan pinjaman utang dari IMF. Kalau itu enggak dilaksanakan, tidak dilakukan, ya, maka Indonesia tidak dapatkan pinjaman dari IMF. Termasuk salah satunya yaitu tidak bisa beroperasionalnya PT DI, Dirgantara Indonesia. Nah, itu salah satu syarat yang masuk di dalam klausula penandatanganan IMF. Mengapa kok PT DI menjadi sasaran? Karena di situ ada kepentingan Boeing. Tahu Boeing ya kalian ya? Nah, kalau Indonesia bisa menciptakan pesawatnya sendiri, yang yang kemarin dibawa ke museum di Jogja itu loh, ya apa tuh namanya, Gatot Kaca N250C235 itu, CN235 itu kan kendaraan perintis, ya. Kalau kendaraan perintis itu memang sangat cocok di Indonesia. Nah, tapi di sisi lain Boeing juga menciptakan produk yang sama, itu menjadi saingan terberat. Itu salah satu mengapa PT DI tidak boleh lagi beroperasi, sehingga sampai pasca krisis moneter PT DI itu tidak lagi memproduksi pesawat, tapi memproduksi kompor gitu ya, panci dan sebagainya. Tuh. Lalu kalau kita konteksnya adalah
4 tahun 98 ya itu banyak sekali tuh desakan. Jadi kalau saya ngomong bahwa salah satu undang-undang yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa, atau kita bicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya salah satunya adalah Undang-Undang 4 tahun 98 itu. Kenapa? Karena itu merupakan isinya pun sudah pesanan semua. Bikinnya pun cuma berapa jam itu, Mas, gitu ya. Sehingga draftnya itu sudah jadi, sudah disodorkan gitu. Bisa dibayangkan ya, gimana suatu aturan yang mengatur dalam negeri ya, tetapi ya itu tadi ya. Oleh karena itu yang harus kita hati-hati yaitu ketika kita melakukan pinjaman utang gitu ya, kita harus lihat klausulnya. Apakah klausulnya ini dapat melakukan intervensi kedaulatan negara, itu yang terpenting. Karena kalau kita lihat Undang-Undang 498 itu pada dasarnya sudah tidak lagi seimbang ya, antara kedudukannya tidak lagi saling menghormati, tapi atas dan bawah begitu. Ya. Pasca krisis moneter itu nanti kita bicara BDL, bicara BPN, ya, lalu PT PPA dan sebagainya, ada itu di situ. Dan itu aset piutang negara yang terbesar ya ada di situ. Dan itu sudah asetnya sudah sangat-sangat jelek-jelek gitu. Nanti kalau kalian bicara piutang siapa yang ngajar piutang? Yang ngajar piutang siapa? Pak Heriantoro, Pak. Heriantoro, Pak. Nah, tuh nanti bisa ditanyakan ke Pak Liantoro. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Kalau misalnya di luar negeri kayak di Amerika itu kan ada file bank korupsi untuk perorangan. Nah, kalau di Indonesia apakah kita punya hukum yang sama untuk kepilitan perorangan? Oke. Jadi di dalam Undang-Undang 37 tahun berapa tadi? 37 tahun 2004 gitu ya, teman-teman. Itu subjek hukum. Jadi subjek hukum itu ya sangat luas ya, artinya orang dan badan hukum gitu. Ya. Sehingga di sini orang dapat juga dipilotkan gitu. Ada beberapa kasus yang memang orang per orang, individu satu dengan yang lain itu bisa pilot gitu ya. Sampai saya udah pernah cerita di dalam kelas hukum perdata. Pernah diajar perdata sama saya? Enggak ya? Pernah, Pak. Ada yang diajar perdata sama saya siapa? Saya, Pak. Nah, dulu saya sempat cerita ya, hukum yang paling kejam ya menurut saya adalah hukum kepilitan. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah dipilot, dia hanya boleh keluar dari harta kekayaannya itu apa yang sudah menempel. Nah, jadi saya dulu menjadi kuasa hukum dari kreditur, ya, kan minimal 2 orang kreditur, ya. Saya dan teman saya melakukan kepilitan pada 1 orang, ya, 1 orang. Orangnya memang awal mulanya kaya, gitu ya. Karena dia nggak bayar utang, karena utangnya numpuk, terus akhirnya nggak bayar, saya pilotkan gitu, karena dari dia sudah PKPU, ingkar, akhirnya putusan pilot itu keluar gitu. Ketika saya putusan pilot keluar terus dilakukan ini, harta kekayaannya tuh nggak cukup. Ya. Kembali pada 1131 KUH Perdata. Harta yang ada sekarang ataupun di kemudian hari menjadi jaminan pelunasan hutang. Sehingga orang tersebut yang saya pilotkan akhirnya keluar dari rumah hanya membawa baju yang menempel pada dirinya saja.
bersama anaknya dan sebagainya. Tidurnya di mana? Di bawah kolong jembatan. Nah, terus mereka kalau nyuci baju gimana? Gantian. Tuh. Akhirnya dia sewa becak. Dia bekerja becak, seminggu sekali saya datang. Keuntungannya berapa, untuk makan berapa, sisanya bawa sini untuk jaminan pelunasan. Tuh. Seperti itu, sampai seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, apakah sekarang sudah lunas, Pak? Belum. Terus orangnya gimana? Menghilang, dicari? Iya. Kemudian dicari, ketemu, anaknya sudah lumayan sukses, anaknya ditagih. Tuh. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang masalahnya Bapak itu satu keluarga, jadi itu untuk pelunasan utang itu nggak hanya satu pihak saja, misalnya bapaknya saja melunasi, berarti itu sampai ke anak-anaknya, sampai ke cucu-cucunya gitu. Iya. Iya. Namanya harta kepalitan itu kalau dia diwariskan, itu sampai anak cucu. Warisan itu tidak hanya warisan berupa harta kekayaan ya. Hutang itu juga merupakan warisan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Salsabila. Oke, gimana Mbak? Kan di Indonesia PKPU itu sudah dikenalkan sejak tahun 98. Tapi kenapa PKPU itu sudah dikenalkan sejak 1945, Mbak. Karena kan 1925 sudah ada konsep PKPU pada zaman Hindia Belanda. Ya, Pak. Tapi kenapa di UU 4 tahun 98 itu kreditur tidak dapat mengajukan PKPU? Padahal kan PKPU itu untuk melindungi debitor. Ya. Mengapa kok di dalam Undang-Undang 498 dan Perpu 1 tahun 98 tidak dikenalkan PKPU? Ya. Kembali lagi, inginnya harta investor tadi kembali dengan cepat. Jadi ketika kita melakukan adopsi, bukan mengadopsi ya, tapi memberlakukan FV ya 1925 yang diakomodir di dalam Undang-Undang 40 pasal 2 peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sebelum keluarnya Undang-Undang Perpu 198 itu kita di situ sudah ada PKPU ya. Tapi aturan PKPU itu dengan adanya Undang Perpu 198 sampai 4 tahun 98 dihapuskan. Kenapa kok dihapuskan? Karena itu membuat investor tidak dapat mendapatkan pengembalian dengan cepat. Gitu ya. Sehingga PKPU itu tidak apa ya istilahnya kalau saya mengatakan bahwa dicabut konsep itu. Pengaturan itu dicabut dengan Perpu tadi. Nah, ya kayak kemarin lah. Kalian kan masuk ke sini ada aturan kalau ini apa namanya tingkat 1 tidak boleh membawa sepeda motor ke kampus. Ada nggak? Masih ingat nggak kalian? Iya, Pak, ada. Ada ya. Tapi begitu kalian saat ini ya, tapi habis itu kalian COVID ya.
sebelum COVID itu sudah aturan itu dihilangkan. Jadi tingkat 1 boleh membawa sepeda motor karena ternyata dengan kebijakan tingkat 1 dilarang menggunakan sepeda motor, malah harga kos-kosan naiknya berkali-kali lipat. Ya kan? Itu. Lalu yang kedua misalkan Jumat itu dulu ada seragamnya. Ya. Sekarang pakai pakaian bebas. Itu kan pengaturan tuh. Ya. Terus gampang lagi misalkan dosen tidak mengupload nilai. Dulu ada pengaturan mengenai kalau dosen belum memberikan nilai kepada mahasiswa dan sebagainya, maka mahasiswa dapat nilai B atau B- gitu, aku juga lupa tuh. Tapi pengaturan itu akhirnya kan nggak ada lagi, dihapus. Jadi itulah ya. Jadi dulu ada, terus dihapus, terus sekarang muncul ada. Nah kayak gitu gambarannya. Ya, jadi namanya pengaturan itu ya kadang-kadang muncul, tenggelam, muncul lagi dan sebagainya, tergantung situasi dan kondisinya. Contoh yang kalian sering alami itu apa ya? Apa ya? Yang kalian dulu ada, sekarang nggak ada. Apa ya? Mungkin itu ya contoh-contohnya seperti itu. Jadi tidak semuanya dilakukan sesuai ininya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Siapa ini yang mau nanya? Rahma. Mungkin nggak sih Pak kalau misalkan seorang debitor itu dijatuhi putusan pailit 2 kali? 2 kalinya maksudnya pada saat yang bersamaan gitu? Enggak, di masa depan gitu. Misalkan A diputus pailit, terus akhirnya dia bisa melunasi, dia bangun lagi usaha, berhasil, terus utangnya banyak, pailit lagi gitu. Iya Pak. Aja. Bisa. Tapi gini ya, perlu saya terangkan nih. Seseorang ketika sudah pernah dipailit, gitu ya, maka orang yang akan melakukan bisnis dengan dia itu menjadi sedikit ragu-ragu, sedikit waspada. Mengapa demikian? Ya, karena dengan adanya pailit, gitu ya, menyebabkan orang itu menjadi apakah orang ini kredibel untuk melakukan usaha dan sebagainya. Apakah orang ini dapat dipercaya? Ya, kita bicara bisnis itu masalah kepercayaan. Ya, mungkin di mata kuliahnya Pak Ambang ataupun mata kuliahnya Pak Taufik atau Pak Robi mungkin sudah diterangkan tuh mengenai bagaimana penilaian usaha melakukan seseorang itu dapat dinilai usahanya itu bagaimana dan sebagainya, kan sudah diajarin ya. Penilaian usaha udah dapat belum? Belum ya? Gitu. Jadi intinya adalah bahwa di dalam melakukan usaha, ya, dalam melakukan bisnis, ya, unsur kepercayaan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk itu, untuk mengukur suatu usaha, suatu orang itu dapat dipercaya, itu ada prinsip manajemen, istilahnya 5K kalau nggak salah. Nah, K1 itu apa, K2 apa, itu saya agak lupa nih. Salah satunya adalah kredibel. 5K atau 6K itu, saya agak lupa tuh. Gitu ya. Jadi kalau seseorang sudah dilakukan pailit, itu dia akan berusaha untuk mendapatkan bukti pelunasan hutang. Nah, yang sangat menarik yaitu kasus BLBI. Ya,
kasus BLB ini orangnya sudah ngamplang uang banyak, tapi tidak pernah dipilotkan oleh negara. Dia tetap melakukan usahanya, senyum-senyum, datang ke istana negara, dan sebagainya. Itu kalau saya presidennya, dalam jangka waktu sekian tahun tidak langsung dilunasi, saya pilotkan ke PN. Gitu. Jaksanya. Jaksa tak suruh gugat ke pengadilan niaga untuk memilotkan. Supaya apa? Ya, dia berhubungan dengan siapapun tidak dapat percaya gitu. Tapi ya sekali lagi, ternyata mereka juga ini tadi ya sebagai investor untuk dana kampanye juga ya berat juga gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Di slide 12 dijelaskan bahwa pasca krisis moneter 1998, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Indonesia memiliki aturan kepilitan. Itu tuh kenapa, Pak? Apakah sebelum itu aturannya tidak dipublikasikan, jadi banyak orang yang nggak tahu atau kenapa? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi pada waktu FV itu disahkan di negeri Belanda dengan asas konkordansi tadi, tidak administrasinya itu tidak lengkap, gitu ya. Kemudian, ya Kementerian Hukum dan HAM belum memiliki database peraturan mana yang berlaku, mana yang tidak, ya. Sehingga pada waktu itu JDIH, kalau jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada waktu itu sangat-sangat lemah, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui, gitu, ya. Sehingga masyarakat awam itu tidak mengetahui bahwa Indonesia memiliki kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur di dalam FV tahun 1925, yang mana itu disahkan pada Hindia Belanda dan masuk di dalam peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 45 menjadi berlaku undang-undang di Indonesia. Nah, berbeda dengan HIR, RPG, BFK, ya, terus apa lagi? BVK, ya, Wetboek van Berlik dan sebagainya. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, acara perdata dan sebagainya itu semuanya masyarakat tahu karena apa? Dilakukan terus-menerus, ya. Kalau kita lihat kasusnya, ya, hanya 20 kasus sampai tahun 98. Dari 1945 sampai 98 itu hanya 20 kasus. Itu kasus yang bisa dikatakan berapa puluh tahun baru satu gitu, ya, cukup lama gitu, sehingga kan masyarakat tidak dapat mengingat bahwa ada suatu aturan mengenai kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Zaman dahulu itu informasi itu sangat terbatas ya Mbak ya. Kalau sekarang kan ada internet dan sebagainya yang mana kita dapat mengakses segala hal gitu. Kalau dulu itu ya kirim surat dan sebagainya gitu. Saya merupakan generasi yang masa peralihan gitu ya. Bagaimana ketika kita mengajukan memori kasasi gitu ya ke Mahkamah Agung gitu, itu ya harus diantar sendiri ke Mahkamah Agung, ketemu orang ya kayak maklar di Mahkamah Agung dan sebagainya seperti itu gitu ya. Kalau sekarang kan bisa kita pantau melalui dashboard Mahkamah Agung. Kalau dulu ya kita pantaunya ya lewat orang dalam Mahkamah Agung gitu. Ini ya. Jadi ya memang benar-benar berbeda, benar-benar jauh dari kondisi yang sekarang. Makanya kalau kita lihat gitu ya, apakah zaman Orde Baru dengan era reformasi enakan mana, ya pasti kita bilang era reformasi ya. Lalu kemudian apakah bisa melakukan kesewenang-wenangan pada era reformasi? Ya tidak. Kenapa kok tidak? Ya semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melototin, dan semua orang bisa mengawasi. Ya, jadi
kita melakukan suatu tindakan apapun, ya pasti akan ketahuan gitu, ya. Apalagi sekarang ada TikTok gitu ya, begitu apa sedikit masukin video, di-share di TikTok kan gitu ya, cuma langsung kedapet tuh informasinya apa dan bagaimana gitu. Contoh nih saya ngajar di sini, mungkin kalian saya ngomongnya menghina salah satu gitu ya, kamu rekam gitu kan, saya nggak tahu juga gitu, ya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi ya, karena meskipun ya karena gini ya, ada namanya asas fiksi hukum gitu ya. Tetapi kenapa kok ada asas fiksi hukum? Ya itu tadi. Ya, kenapa kok Jawa Madura 30 hari di luar Jawa Madura lebih dari itu? Ya karena proses informasi itu dikirim dulu naik kapal. Nanti kalau kapalnya tenggelam belum tentu nyampe dan sebagainya, kan itu menjadi permasalahan-permasalahan yang sekarang tidak lagi menjadi masalah begitu menurut saya gitu. Kalau dulu itu menjadi masalah besar gitu. Karena apa? Karena ya memang proses pembentukan peraturan dan sebagainya, penyampaian, sosialisasi dan sebagainya itu ya sangat-sangat jauh gitu. Gitu. Ada lagi kira-kira? Oke, kita lanjut sedikit ya. Kita masuk di dalam pengertian. Ya. Mana nih? Kita masuk dalam pengertian pilot di dalam apa namanya? Pengertian-pengertian yang ada di dalam buku begitu ya. Menurut Kamus Hukum ya, Pogna Andrea dikemukakan bahwa punishment adalah kepahitan seseorang debitur, keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar hutang-hutangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan pendapatannya demi kepentingan semua debitur di bawah pengawasan pengadilan. Ya. Lalu ada Prof. Bukti Cipto Sudibyo mengatakan bahwa palit berarti keadaan seseorang debitur apabila telah menghentikan pembayaran hutang-hutangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari kreditor, gitu ya. Lalu Imam Raja Maulana menyatakan bahwa pilot asas BW ditentukan dalam seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan seluruh hutang-hutangnya. Pilot merupakan penyitaan umum semua kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur secara bersama-sama. Kemudian Kamus Hukum yang disusun oleh IPM Haruanadoko mengatakan bahwa pilot keadaan tidak mampu membayar hutang dalam mana harta berhutang diambil oleh penagih atau persero-persero. Status seseorang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar kredit utang-utangnya. Ya, KBBI menyatakan pilot adalah bangkrut jatuh untuk perusahaan. Kartono menyatakan bahwa pilot suatu sitaan umum, sita eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Lalu Siti Sumantri Hartono, pilot berarti mogok melakukan pembayaran. Selain istilah kepailitan, punishment bangkrut dikenal juga istilah insolvensi. Ya, insolvensi dibagi menjadi dua, technical insolvensi atau bangkrut insolvensi. Technical insolvensi yaitu perusahaan yang gagal bayar utang apabila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara. Ya. Sedangkan bangkrut insolvensi adalah perusahaan yang gagal bayar utang yang disebabkan karena fundamental bisnisnya memang jelek. Artinya total utangnya sudah jauh lebih dari nilai pasar yang wajar dari asetnya, gitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur, ya. Pilot pengurus pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang, ya. Rumusan tersebut mengandung unsur yang pertama adalah sita umum, adalah penyitaan atau pembesalahan terhadap seluruh harta debitur pilot. Yang kedua, terhadap kekayaan debitur pilot ini menunjukkan bahwa kreditur pilot terhadap harta bukan terhadap pribadi debitur.
pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Sejak penyerataan pilot, debitur pilot kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Terdapat hakim pengawas melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitur pilot oleh kurator. Sehingga di sini tetap mengacu pada pasal 1131 gitu ya. Nah, akibat cita umum atau pilot yang pertama adalah adanya prinsip zero hour rules, di mana debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta pilotnya. Yang kedua, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dibayar oleh harta pilot. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban menyangkut harta pilot harus diajukan oleh dan terhadap kurator. Kemudian tuntutan hukum yang diajukan debitur sedang berjalan, sidang kepilitan berlangsung atas permohonan tergugat. Perkara ditangguhkan untuk memberikan kesempatan pada kurator mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Jika kurator tidak mengindahkan, tergugat berhak untuk agar perkara digugurkan. Ya. Gugatan terhadap debitur gugur sejak putusan pilot diucapkan. Dalam terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak berkontrak dapat meminta kepastian dari kurator untuk melanjutkan atau tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan. Kemudian kewajiban menyerahkan barang yang telah disepakati batal. Yang dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditur kongruen. Lalu kesepakatan uang sewa dibayar di muka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu. Pekerja atau kurator dapat memutuskan hubungan kerja. Lalu konsekuensi cita umum, seluruh harta debitur berada dalam pengurusan pembebasan kurator, tidak dapat dilakukan pembayaran terhadap salah satu kreditur. Ya. Seluruh konsekuensi hukum acara perdata dalam sita jaminan, sita eksekusi, dan sita rendifikasi, seluruh harta harus diangkat atau dihapus. Seluruh harta debitur berada di bawah kekuasaan pihak lain harus dikembalikan kepada bundel pilot, gitu ya. Lalu penahanan yang telah dilakukan terhadap debitur pilot harus segera dilepas, gitu ya. Nah, konsepnya di sini ada 1131, ya. Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan. Kemudian 1132, kebenaran tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang mengutang. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara piutang itu ada alasan sah yang untuk didahulukan. Ya. Dan yang terakhir, bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama, conclus contrium. Ya. Semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama, disebut dengan paritas creditum. Sedangkan harta debitur dibagi berdasarkan besarnya kecilnya piutang pro rata parte, gitu ya. Demikian mungkin materi pertama ya mengenai kepilitan ya. Nanti kita akan diskusi lagi mungkin pada pertemuan yang kedua. Kini masih jam 8.51, masih sekitar 15 menit mendatang gitu ya. Karena 5 menit terakhir saya akan untuk mengisi portal gitu. Kemarin saya materi kuliah Pancasila kemarin saya kelewat nggak ngisi portal, terus kena tegur gitu ya. Jadi saya nanti 5 menit ya, jam 8:05 nanti saya izin untuk saya tutup lebih awal supaya saya bisa mengisi portal terlebih dahulu gitu kira-kira. Mungkin tambahan tadi mengenai pengertian, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Mbak? Mau tanya tadi itu bundel itu apa ya, Pak ya? Bundel pilot. Iya. Ya. Bundel pilot adalah harta kekayaan yang dimiliki debitur ya, yang diidentifikasi. Ya. Mengapa kok diidentifikasi? Iya. Mana menjadi ada jaminannya, mana yang tidak ada jaminannya, lalu direkap ya, kemudian ditata. Nanti namanya adalah penatausahaan. Nanti bicara itu di materi kurator
Nanti di kurator itu bagaimana bundle pilot pengaturannya dan sebagainya. Itu ada di pertemuan ketiga, kalau nggak keempat, saya agak lupa. Coba aja dilihat di slide-nya. Ketemu nggak? Aduh. Kalian lihat di grup ya, sudah saya kirim ke grup. Ketemu nggak? Nyampe? Nyampe ya? Itu yang dimaksud dengan bundle pilot. Ada lagi yang mau dibaca dulu, saya izin ngisi minum dulu.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah selesai bacanya? Izin, Pak. Ya. Apakah kepailitan ini bisa dibawa ke ranah pidana, Pak? Apakah kepailitan bisa dibawa ke ranah pidana? Banyak juga yang memasukkan pada pasal 378 dan 372 gitu ya. Bahwa seseorang tidak mau membayar utangnya, terus menghilang, terus ya sebagainya itu, sehingga seorang kreditur dapat saja mengajukan pemindanaan terhadap di dasar pasal 378 dan 372. 378 itu penipuan, 372 itu penggelapan. Kepada debitur, gitu ya. Jadi debitur pailit itu oleh krediturnya dilaporkan begitu, karena namun saat ini polisi tidak akan menanggapi, katanya seperti itu. Tapi buktinya seperti apa saya juga kurang tahu ya. Tapi pada waktu saya jadi pengacara dulu, hal ini masih saya lakukan gitu. Ketika seorang krediturnya cuma seorang gitu, tidak memiliki kreditur lebih dari satu gitu. Sedangkan hartanya banyak, artinya tidak ada itikat baik ya dari yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran utangnya. Kalau setelah dipidanakan, apakah sisa hutangnya dipaksa untuk dibayarkan lagi nggak, Pak? Ini seharusnya di dalam pidana itu ada namanya ganti rugi. Nah, ganti rugi ini harusnya dikembalikan pada korban, gitu ya. Tapi kasus first travel, masih ingat ya kalian kasus first travel ya? Nah, kasus first travel itu justru korban tidak dapat pengembalian. Itu yang menurut saya lucu gitu. Ya. Korban itu harusnya mendapatkan. Nah, bagaimana upaya korban tadi mendapatkan haknya kembali? Dia harusnya mengajukan gugatan kepailitan kepada siapa? PT First Travel sampai dengan harta pribadi si pemilik. Mengapa kok demikian? Karena pada dasarnya bentuk saham tadi tidak laku. Kemarin kalian perusahaan sama saya nggak ya? Perusahaan sama Enggak, saya? Pak. Tidak, Pak. Sama Pak Saudara. Oh, diajarin mengenai pertanggungjawaban ini nggak? Pertanggungjawaban PT sampai mananya itu diajarin nggak? Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi pertanggungjawabannya sampai ke harta pribadi si direktur maupun komisaris. Kenapa? Dia tidak menjalankan fungsinya. Ya. Itu tulisan saya kemarin sama siapa ya? Pertanggungjawaban pada Google Scholar.
Oh, ini dia. Saya kasih nih. Saya udah nulis nih. Pertanggungjawaban pidana. Kok nggak nyampe? Jadi saya ngajar, saya nulis gitu ya. Lumayan nih masuk jurnal internasional nih. Kalau mau nulis dengan saya juga boleh loh. Nanti saya publish ke jurnal internasional. Ini Q4 kok nggak salah nih. Q4. Ini saya sebelum ngajar hukum perusahaan, saya nulis. KNL itu ngajar dulu, baru nulis. Alhamdulillah masuk jurnal Q2 tuh sama Pak Acwin. Diajar Pak Acwin nggak kamu? Nggak ya. Tuh. Malah hukum agraria saya belum pernah nulis. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Tanyakan. Jadi pertanggungjawaban pidana itu bisa tuh sampai ke komisaris, sampai debitur, karena dia sebagai fungsinya tidak menjalankan gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini udah jam 9. Bertanya, Pak. Ya, gimana? Tadi kan bilang tentang ya Pak, yang pasal 1132 itu Pak, yang kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Contohnya itu kayak gimana Pak? Nah, jadi yang alasan sah itu. Gini, jadi diidentifikasi dulu tuh para debiturnya. Ya, nanti itu sebenarnya di materi ketiga tuh. Ya, kurator mengidentifikasi masing-masing debitur, masing-masing kreditur. Sorry. Di mana kreditur itu ada kreditur congruent, preference, sama separatis, gitu ya. Nah, yang dimaksud di dalam pasal 1132 itu yang paling bawah, layer yang paling bawah. Di situ ada separatis, ada congruent. Itu adalah kreditur yang posisinya lebih tinggi, di mana dia harus punya sah, harus bisa membuktikan bahwa dia punya jaminan, bahwa dia secara undang-undang dia memiliki hak untuk didahulukan dan sebagainya. Itu harus dibuktikan di depan kurator, ya. Ada kasus ya di DJKN ya pada waktu proses lelang. Nah, saya jadi membongkar rahasia nih. Nah, kasusnya begini. Ya. Pada waktu itu pada waktu mau dilelang oleh kurator ya. Salah satu teman gitu ya, kolega dari DJP itu mengatakan bahwa, loh saya itu kreditur yang harus didahulukan. Gitu ya. Nah itu tunggu dulu. Iya, ini kan mau dilelang. Nanti kalau uangnya sudah ada, sudah kumpul, nanti baru kamu mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Gitu. Ya, jadi disitulah proses kurator itu sangat penting. Ya, kenapa kok sangat penting? Karena disitulah dia mengidentifikasi kreditur mana dia masuk klasifikasi yang mana dan sebagainya. Termasuk pemenuhan pajak maupun tadi gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Gitu ya Mas ya. Jadi penjelasannya adalah fungsi kurator itu sangat penting, sangat urgent, sangat sentral. Sehingga kewenangan yang cukup luas di kurator ya, ini harus ada pengawasnya. Siapa pengawasnya? Hakim pengawas. Istilah kurator itu hanya dikenal di
kepailitan saja. Ketika kita bicara PKPU, ya, penundaan kewajiban pembayaran utang, itu tidak ada istilah namanya kurator, gitu ya. Ingat ya, jangan sampai kebalik-balik itu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke ya, kuliah saya akhiri terlebih dahulu, ya. Karena ini sudah jam 9:08, saya takutnya kemarin kelewat, gitu ya, untuk menutup portal. Maka kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.
Pak Santoni?